Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, mata kuliah manajemen proyek akan mempresentasikan mengenai penutupan proyek dan realisasi manfaat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syafitria Deafiza dengan NRP 1840100129 dan rekan saya Hilda Nursopaningsi dengan NRP 184010101. Saya Rifka Putri Salma, NSP 1840101115. Dan saya Wulan Anggriani Suciningsih dengan NPM 1840101121. Saya Salma Rifatun, 1840101133. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penutupan proyek secara fundamental, yaitu suatu proyek dapat dikatakan ditutup ketika pengerjaan substansi proyek telah berhenti atau melambat sehingga kemajuan proyek lebih lanjut tidak mungkin lagi. Lalu ketika proyek telah tertunda tanpa batas, ketika sumber dayanya telah ada 4 cara yang berbeda secara fundamental untuk menutup proyek, yaitu ada kepunahan, penambahan, integrasi, dan kelaparan. Yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keempat tersebut. Yang pertama ada penutupan dengan kepunahan. Di sini maksudnya yaitu penutupan proyek dengan kepunahan terjadi karena telah berhasil dalam mencapai tujuannya. Biayanya juga terlalu mahal dan terlalu lama untuk mendapatkan performa yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua ada penutupan dengan penambahan, yaitu personal proyek, properti, dan peralatan seringkali dipindahkan dari proyek yang lain terhenti ke divisi yang baru lahir. Lalu yang ketiga, ada penutupan dengan integrasi. Dalam metode ini, penutupan proyek itu cara yang paling umum untuk menangani proyek yang berhasil dan paling kompleks. Sehingga properti, peralatan, material, personel, dan fungsi proyek didistribusikan di antara elemen-elemen organisasi induk yang ada. Lalu selanjutnya yang keempat, ada penutupan karena kelaparan. Kelaparan yang dimaksud di sini yaitu kelaparan lambat karena penurunan anggaran. Dan siapapun yang telah terlibat dengan proyek dalam jangka waktu yang cukup untuk menutupi resesi bisnis harus mengatasi pemotongan anggaran pemotongan atau penurunan yang tidak jarang terjadi. Selanjutnya, slide kedua. Kapan harus menutup proyek? Jadi di sini keputusan untuk menghancurkan atau menutupkan sebuah proyek harus dengan hati-hati dan dengan metode apapun itu sangat sulit. Jadi sebuah artikel tentang subjek penghentian proyek R&D Bulls tahun 1967 menduga bahwa alasan utama mengapa begitu sedikit informasi yang tersedia tentang subjek adalah karena sulit untuk menguraikan pedoman spesifik dan tidak jelas untuk keputusan tersebut. Dan di sini juga ada Pinto tahun 2013 juga telah mensurvei dan berpengalaman menemukan 10 faktor bahwa para manajer merasa penting untuk implementasi proyek yang sukses. Yaitu 10 itu ada misi proyek, dukungan manajemen puncak, jadwal atau rencana proyek, konsultasi klien, personil, tugas teknis, penerimaan klien, pemantauan dan umpan balik, komunikasi, dan juga pemecahan masalah. Selanjutnya, slide 3. Baik, selanjutnya ada alasan mendasar mengapa proyek gagal. Kesatu, ada organisasi yang tidak diperlukan. Penggunaan bentuk organisasi proyek tidak sesuai untuk tugas khusus ini atau di lingkungan khusus ini. Organisasi induk harus memahami kondisi yang memerlukan pelembagaan proyek. Yang kedua, ada menyebut orang yang salah sebagai manajer proyek. Kesalahan umum adalah menunjuk individu dengan keunggulan keterampilan teknis tetapi keterampilan manajerial, pelatihan yang lemah sebagai PM. Yang ketiga, ada dukungan yang tidak memadai dari manajemen senior. Proyek selalu mengembangkan kebutuhan akan sumber daya yang awalannya tidak dialokasikan. Argumen antara departemen fungsional atas perintah sumber daya tersebut sangat umum. Yang keempat, ada perencanaan yang buruk. Ini adalah penyebab untuk kegagalan. Proyek terburu-buru untuk mendapatkan substansi proyek yang sedang berjalan. Perencanaan yang kompeten
Dalam kasus seperti itu, manajemen krisis menjadi cara hidup. Selanjutnya, slide keempat. Hil, unmute dulu, Hil. Slide selanjutnya adalah proses penutupan. Proses penutupan itu terdiri dari dua proses, yaitu proses keputusan dan proses implementasi. Kriteria utama untuk kelanjutan atau penutupan proyek adalah apakah organisasi bersedia atau tidak menginvestasikan perkiraan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Mengingat status proyek saat ini dan hasil yang diharapkan saat ini menekankan bahwa kriteria ini dapat diterapkan pada proyek apapun. Yang selanjutnya itu proses implementasi. Sebelum proyek itu akan dihentikan, harus diimplementasikan terlebih dahulu. Penutupan sebenarnya bisa direncanakan dan teratur atau pekerjaan menjadi sederhana. Itu cenderung memiliki hasil yang jauh lebih baik. Jadi, kami menyarankan proses penutupan direncanakan, dianggarkan, dan dijadwalkan seperti yang dilakukan untuk fase lain dalam kehidupan proyek siklus. Untuk kehidupan siklus proyek. Selanjutnya, untuk slide Lalu ada laporan akhir, sejarah proyek. Sistem manajemen proyek yang baik memiliki memori, aset proses organisasi. Sebuah elemen kunci dari memori ini adalah laporan akhir proyek. Laporan akhir tidak lain evaluasi, meskipun dapat menjadi masukan untuk itu dan atau untuk pengendalian pasca proyek. Lebih tepatnya, sejarah proyek ini adalah kronik kehidupan dan waktu proyek. Ringkasan tentang apa yang benar dan apa yang salah, siapa yang melayani proyek dalam kapasitas apa, tentang apa yang telah dilakukan untuk menciptakan substansi proyek, bagaimana pengelolaannya. PMBOK menekankan pentingnya menjaga dan meninjau pengalaman masa lalu sebagai awal dari yang baru pengalaman. Selanjutnya, ada subjek harus ditangani dengan satu cara atau lebih dalam laporan akhir. Yang pertama itu ada kinerja proyek. Elemen kunci dari laporan adalah pembandingan apa proyek tersebut tercapai atau evaluasi terminal dengan apa yang coba dicapai proyek atau proyek usul. Yang kedua ada kinerja administratif. Ini sisi substansi dari proyek biasanya mendapat keuntungan besar menangani perhatian, sedangkan sisi administrasi sering diabaikan sampai administrasi masalah terjadi. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi. Laporan akhir harus mencakup komentar tentang cara struktur membantu atau menghambat kemajuan proyek. Lalu selanjutnya bakal dilanjut oleh teman saya. Saya akan menjelaskan yang bagian nomor 4, tim proyek dan administrasi. Bagian rahasia dari laporan akhir dapat ditunjukkan kepada petugas dan personalia senior dari organisasi induk, merekomendasi agar individu tersebut tidak ditugaskan untuk proyek-proyek masa depan. Lalu yang kelimanya, teknik manajemen proyek. Hasil dari proyek sangat tergantung keterampilan peramalan, perencanaan, penganggaran, penjadwalan,
alokasi sumber daya, manajemen resiko, dan pengendalian ditandatangani, sehingga perhatian harus diberikan pada pemeriksa dalam cara menyelesaikan tugas ini. Lalu saya akan melanjutkan realisasi manfaat. Setelah upaya pelaksanaan proyek telah selesai, PO, sponsor, dan PM harus menutupnya dengan melihat bahwa personal proyek, peralatan, dan sisanya sumber daya ditransfer dengan benar ke lokasi dan menggunakan yang benar. Jika ini adalah proyek penutup dengan tambahan sumber daya ini, sebenarnya mungkin tetap dengan keluaran proyek, termasuk mungkin personal untuk digunakan dalam organisasi. Meskipun demikian, kami masih ada dokumen kontrak dan hukum dan pembayaran yang perlu diselesaikan. Administratif, urusan yang harus diperhatikan, dan laporan akhir yang harus ditulis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.